Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Terjebak Cinta CEO Duda. Kalau teman-teman Kabar Burung belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Maafkan aku Dena, aku tidak bisa membalas perasaanmu. Lirih Hangga sembari memberikan pelukan sesuai yang diminta Dena sebagai tanda perpisahan. Terima kasih Ngga, semoga pelukan ini bukan akhir dari hubungan baik kita. Aku memang tidak bisa meluluhkan hatimu sejak dulu hingga sekarang. Balas Dena dengan wajah sendu dan melepaskan diri dari kedua lengan Hangga. Sepertinya dia sudah lelah mengejar cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Usaha yang dilakukan untuk menggagalkan acara lamaran Hangga pada Swari pun tak mampu merubah pikiran Hangga. Kalau begitu, aku akan pergi menjauh sementara darimu. Semoga kamu bahagia bersama seseorang yang sudah menempati hatimu. Kamu pasti menemukan kebahagiaanmu, meski tidak bersamaku, Dena. Ucap Hangga menyemangati. Semoga. Dena pergi meninggalkan Hangga dengan raut kesedihan. Dia mematri hatinya untuk selalu mencintai Hangga dan berharap bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengannya. Kini harapan itu telah musnah. Kecewa di hatinya bisa jadi akan menutup pintu hatinya untuk laki-laki lain, mengingat usianya yang sudah jauh dikatakan dari muda. Maafkan aku telah menyakitimu Dena. Aku masih akan memperjuangkan cintaku untuk Swari. Meskipun rintangan itu telah hadir di depan mata. Nyatanya, aku menyesal jika menjauh darinya. Hangga bergeming melamunkan Swari. Sejatinya, dia masih memikirkan lamaran yang tertunda. Pertengkaran dengan Swari membuatnya frustasi, hingga menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Hangga keluar ruangan untuk mengecek kondisi setiap divisi. Tika, saya mau keliling dulu. Baik Pak. Oh iya Pak, tadi ada Mbak Swari datang sebentar, tapi langsung pergi. Ucap Tika sedikit takut. Bosnya tidak berkenan karena tidak memberitahu terlebih dulu kalau Swari datang. Hangga mengenyitkan dahinya. Dia tidak tahu kalau kedatangan Swari. Emosinya pun masih belum stabil jika mengingat kejadian tadi pagi. Apa dia menitipkan sesuatu? Iya Pak, hanya ini yang dikasih Mbak Swari. Hangga menerima 2 kotak bertuliskan bakery. Kotak berisi kek kesukaannya, disertai sepucuk pesan. Hati Hangga bergemuruh memegang pesan yang dititipkan Swari untuknya. Pasalnya, meski dia memarahi Swari, tetapi gadis itu tetap membawakan makanan kesukaannya. Terima kasih Tika, kalau begitu saya bawa masuk dulu. Ini yang satu untukmu. Terima kasih Pak Hangga. Hangga mengurungkan niat keliling divisi untuk membaca pesan dari Swari. Teruntuk Om Raditya Hangga. Cinta begitu mudah diungkapkan, namun saling percaya sulit diwujudkan. Jika sudah tidak ada rasa percaya, maka kata cinta hanya sia-sia. Maafkan aku telah mengecewakanmu. Prameswari Putri. Seseorang yang mencari makna hidup sesuai arti namanya. Hangga hanya bisa mengusap wajahnya dengan kasar. Pikirannya semakin kalut membaca pesan Swari. Dia merasa sudah egois karena tidak mau mendengarkan penjelasan terlebih dahulu. Menurut prasangka Swari akan berpindah ke lain hati, mencari laki-laki yang lebih muda dan rupawan. Tanpa disadari, dia sudah mulai posesif terhadap Swari. Dia tidak ingin Swari berhubungan dengan laki-laki selain dirinya. Haruskah aku datang dan meminta maaf padanya? Atau aku membiarkannya yang datang lebih dulu untuk menguji perasaannya? Gumanya dalam hati. Akhirnya Hangga memutuskan menyibukkan dirinya dengan pekerjaan untuk sejenak meluapkan hubungan dengan Swari. Dia ingin tahu sejauh mana Swari memiliki perasaan terhadapnya. Di tempat lain, Swari sudah menenggelamkan diri di kamar kos setelah Ardi mengantarnya. Aku mengaku kalah dari Tante Dena.
Dia lebih cantik dan seksi. Dia lebih pantas bersanding dengan Om Hangga. Isak tangis yang tadi sempat reda sepanjang perjalanan kini pecah kembali. Suari meratapi kesedihan yang dialaminya. Setelah ini, dia harus bisa menjelaskan pada ayah ibunya karena sudah membuat malu keluarga. Suari tidak ingin beralasan kalau Tante Dena yang menggagalkan acara lamarannya. Dia akan mencari alasan lain tanpa menyudutkan orang. Suari sadar jika Dena benar-benar mencintai Hangga dan dirinya hadir di tengah-tengah mereka hingga membuat hubungan keduanya renggang. Dert. Halo? Suari, kamu kemana saja? Apa kamu baik-baik saja? Sekarang kamu di mana? Cecar seorang laki-laki di seberang sana yang tak lain adalah Satria. Suari menjauhkan ponselnya karena suara teriakan dari seberang yang memekakan telinga. Satu-satu, Sat, aku ada di kos. Kesini aja, ucapnya parau. Kamu menangis? Ada apa? Aku gak bisa ceritain lewat telepon. Oke, aku segera ke situ. 15 menit berselang, Satria sudah berada di teras kos Suari. Mereka hanya menatap satu sama lain, ditemani 2 cup jus alpukat, topping coklat kesukaan Suari. Katanya rasa coklat bisa mengurangi rasa sedih. Satria terbelak melihat pipi bagian kiri Suari, ada goresan luka yang tergolong masih baru. Apa dia berkelahi? Kalau iya, sama siapa? Guman Satria. Pipi kamu kenapa? Oh, sakit, Sat. Satria menanyakan sembari memegang lengan kiri, membuat Suari menjerit kesakitan. Kamu habis berkelahi? Suari hanya mampu menunduk, lalu balik bertanya. Apa ayah dan ibu marah saat acara lamaran itu, Sat? Aku rasa kamu perlu menjelaskan dengan baik pada ayah dan ibu, dan yang terpenting pada Om Hangga. Suari mengalihkan pandangan ke sekitar. Dia tidak berharap anak-anak kos mendengarnya. Setelah dirasa aman, Suari menceritakan semua kejadian malam itu pada Satria. Ekspresi wajah marah jelas ditunjukkan oleh Satria. Namun, satu hal yang disembunyikan Suari adalah dia tidak menyebut nama Dena. Lalu siapa perempuan yang melakukan itu semua, Ri? Itu sudah masuk kejahatan. Bisa kita laporkan ke polisi. Jangan, Sat. Aku tidak mau urusannya panjang lebar. Sekarang bantu aku menjelaskan ke ibu ayah saja. Mohon Suari dengan wajah sendunya. Kamu tidak berniat menjelaskan ke Om Hangga juga? Tanya Satria penasaran, karena raut kesedihan tersirat di wajah Suari. Sudahlah, jangan membahasnya sekarang. Apa kamu sudah ketemu Om Hangga? Bagaimana reaksinya? Menurutmu, kalau ada calon yang dilamar terjebak di apartemen laki-laki, maka apa yang dipikirannya? Suari meminta pendapat Satria tentang respon Hangga. Jangan bilang kalau Om Hangga tidak percaya padamu, Ri. Aku pikir sekarang yang penting keluargaku mendukungku. Baiklah, aku selalu ada di sampingmu. Sekarang, ayo pulang ke rumah ayah. Suari mengangguki ajakan Satria. Assalamualaikum, Bu. Sapa 2 anak muda yang melangkah kakinya memasuki kediaman orang tuanya. Waalaikumsalam. Astagfirullah, Suari, kamu tidak apa-apa, Nak? Ibu Satria adalah ibu sambung Suari. Namun, kasih sayangnya sudah seperti kasih sayang dari ibu kandungnya. Melihat wajah Suari, beliau langsung memeluknya. Tante Mareta di mana, Bu? Ibu Suari sudah kembali ke Solo pagi tadi karena ada urusan mendadak. Apa kamu sudah mengabari keadaanmu, Nak? Suari menggeleng. Dia mengira ibunya masih berada di rumah ayahnya. Nanti hubungi ibumu segera lewat telepon ya. Baik, Bu. Ayo masuk dulu. Suari bercerita pada ibu sambungnya sekaligus ingin mendapatkan respon dan solusi bagi masalahnya dengan Hangga. Dia perlu berpikir lagi, apakah melanjutkan atau justru membatalkan lamaran itu. Suari masih terngiang-ngiang ucapan Dena dan kejadian di kantor Hangga yang membuatnya pedih. Lalu, apa kamu sudah bertemu Hangga, Nak? Sudah, Bu. Sepertinya kami perlu memikirkan lagi rencana ini. Tunggu ayahmu datang sebentar lagi ya. Jangan mengambil keputusan di saat pikiran sedang tidak stabil. Ayo, sekarang makan masakan kesukaan kamu dan Satria. Suari sangat bahagia mendapatkan perlakuan ibu sambungnya yang memberi respon positif
dan tidak menyalahkannya. Mereka berdua menyantap nasi, sayur asam, dan pindang. Makanan ibunya sangat lezat, mampu mengobati lara di hatinya. Satria pun senang melihat sedikit keceriaan tersirat di wajah Suwari. Sore hari, Suwari dan Satria menonton televisi di ruang keluarga. Deru mobil terdengar memasuki pelataran rumah, pertanda ayahnya pulang dari kantor. Denting sepatu semakin terdengar, menampakkan sosok pahlawan bagi Suwari kian mendekat. Astaga, dasar anak tidak tahu diri, bikin malu keluarga. Emosi Pak Dahlan memuncak saat melihat sosok putrinya tiba-tiba duduk di ruang keluarga setelah kemarin menghilang. Tunggu ya, jangan salahkan Suwari. Tolong, dengarkan penjelasannya lebih dulu. Pinta Satria dengan suara lembut meredakan emosi sang ayah. Dia sudah berdiri mendekat dan menahan telapak tangan yang akan mendarat di pipi Suwari. Ibu Satria segera berlari keluar kamar saat mendengar teriakan suaminya. Akhirnya, sore itu keluarga mendengar cerita sebenarnya tentang Suwari yang menghilang di acara lamaran. Pak Dahlan segera memeluk putrinya untuk memberi kekuatan. Suwari justru berlinang air mata saat ayahnya kini memberi dukungan penuh padanya. Lalu, apa rencanamu selanjutnya, Suwari? Tanya sang ayah menatap sedih putrinya yang sedang tidak baik-baik saja. Aku harus memikirkan kembali lamaran ini ya. Apa kamu berniat mundur? Aku belum tahu ya. Mungkin sebaiknya begitu. Jawab Suwari seraya menundukkan kepalanya. Pak Dahlan memandang istrinya. Sebagai orang tua, mereka menangkap respon Suwari yang sebenarnya belum rela membatalkan lamaran itu. Yah, nanti siang Mbak Suwari gak bisa menemani belajar. Arka heran melihat respon datar ayahnya sejak lamarannya tertunda. Nanti, ayah carikan penggantinya. Jawab Hangga tanpa senyum sedikit pun membuat Arka mengernyit. Ayah masih marah sama Mbak Suwari. Arka, kamu fokus tes masuk PTN saja. Masalah ayah dengan Mbak Suwari, biar ayah yang selesaikan. Baik ya, semoga ada titik terang. Arka sudah bersiap pamit berangkat sekolah untuk mengikuti pengarahan persiapan kelulusan. Sementara ayahnya masih belum berangkat ke kantor. Arka, persiapkan hatimu jika nanti ayah tidak jadi membawa Mbak Suwari ke rumah ini. Apa? Ayah tidak bercanda kan? Ponsel Hangga berdering. Di sela kesibukannya, menyiapkan meeting yang akan dimulai 30 menit lagi. Arka, gumanya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ada apa, Ar? Ayah sebentar lagi mau meeting. Arka izin belajar di rumah Raihan ya. Dia punya guru les baru. Katanya pintar dan siap mendampingi sampai les masuk PTN. Baiklah. Pulangnya ayah jemput kalau pekerjaannya sudah beres ya. Arka bisa naik taksi? Ayolah. Ya sudah, terserah ayah. Kalau luang, bolehlah jemput aku. Oke, nanti ayah kabari lagi. Tutut. Hangga lebih menyibukkan dirinya dengan pekerjaan dan membersamai Arka supaya pikirannya tidak serta-merta terfokus pada Suwari. Tok-tok. Masuk. Ada apa, Tik? Ada Pak Dahlan mencari bapak. Hangga mengenyitkan dahinya. Pasalnya tidak biasanya Pak Dahlan menemuinya di ruang CEO. Biasanya mereka berinteraksi di divisi keuangan karena posisi beliau sebagai manajer di bagian itu. Silakan duduk Pak Dahlan. Ada angin apa ya? Hangga berusaha bersikap santai, namun hatinya tidak bisa berkata bohong. Perasaannya campur aduk. Meski Pak Dahlan belum mengatakan sepatah kata pun. Sebelumnya saya mohon maaf atas nama keluarga kami Pak Hangga. Tek, jantung Hangga berdetak kencang hanya dengan mendengar kata maaf. Selanjutnya entah apa yang ingin diutarakan. Pikirannya sudah mulai bercabang. Saya sudah mendengarkan cerita dari Suwari. Namun, saya tidak akan membela diri untuknya. Yang pasti saya akan mendukung segala keputusannya. Dengan berat hati, saya ingin mengajukan pembatalan acara lamaran kemarin. Sepertinya Suwari ingin memikirkan lebih lanjut tentang lamaran Pak Hangga. Sekali lagi saya mohon maaf.
Ucapan Pak Dahlan bagaikan petir yang menyambar. Hangga tak menyangka, ini akhir dari perjuangannya mendapatkan Suari. Kalau ini sudah keputusan Suari, lantas aku bisa apa? Ucapnya tentu hanya tersimpan dalam hati. Kedua matanya pun mulai berembun. Niatnya mencarikan sosok ibu bagi Arka, musnah sudah. Semua karena kesalahpahaman yang tidak mau dia cari sebab musababnya. Dia hanya mempertahankan gengsinya. Kepala Hangga mendadak pusing mau pecah. Padahal sebentar lagi ada meeting. Tak mau menampakkan raut kekecewaan, Hangga pun tersenyum, seraya berkata, "Baiklah Pak Dahlan, kalau itu kemauan Suari, maka saya tidak memaksakan kehendak. Kalau begitu, saya izin permisi Pak Hangga, mau menyiapkan berkas untuk meeting nanti." Hangga menyelakan Pak Dahlan keluar ruangannya. Dia memijit pelipisnya untuk mengurangi rasa pusing. Secangkir coklat hangat dipesannya dari Tika untuk membuatkannya. Beberapa menit kemudian, Hangga sudah menyeruput secangkir coklat lezat. Rasa coklat ini sangat nikmat, namun tidak dengan rasa hatiku sekarang. Haruskah aku menyerah sampai di sini, atau tetap maju, walaupun badai datang menghadang? Bagaimana kalau Suari tidak mau memaafkanku? Ini akan lebih sakit daripada sebelumnya, pikirnya. Hangga menerawang jauh melamunkan apa yang harus dia lakukan. Sejenak, kemudian dia mengulas senyum seakan ada sinar terang menunjukkan jalan. Aku harus optimis. Aku tidak akan tahu sakitnya akibat respon dari Suari jika tidak mencobanya. Batinnya bersemangat. Di sebuah gazebo kampus, sudah duduk dua anak muda yang berkutat dengan buku-bukunya. "Ri, ayo latihan karate di dojo Om Dimas," ajak Satria pada adiknya, yang sudah mulai ceria kembali meski belum sepenuhnya. "Maaf Sat, aku ada mengajar les siang ini." "Mengajar Arka?" "Bukan, aku janji mengajar Rehan," adiknya Ardi. "Dia mau ikut tes PTN." Terang Suari yang masih fokus pada buku panduan mengajar matematika. "Lalu bagaimana dengan Arka?" "Kasihan kalau dia tergelantar gitu," pikir Satria. "Dia anak pintar, pasti bisa menyiapkan diri dengan baik." "Oke lah, terserah kamu aja." "Hei, Hana mau kemana? Temani aku makan siang yuk," ajak Satria yang melihat Hana lewat bersama satu teman dekatnya. Dulu Hana yang gencar mendekati Satria, kini justru sebaliknya. Satria yang merasa was-was kalau Hana berpaling darinya. "Cie, bucin sekarang nih sama Hana." "Biarin, kamunya nolak diajak maksi bareng." "Maaf, aku mau ke perpus mas." "Nanti ke perpus bareng. Sekarang ayo makan dulu," ajak temanmu juga. "Baiklah, Mbak Suari memang mau kemana?" tanya Hana yang melihat Suari sudah berkemas. "Mau ngajar les nih, aku jalan dulu ya, takutnya terlambat." "Naik apa Ri?" "Ojek aja biar cepet." Suari berdiri menenteng tasnya sembari merapikan jilbabnya. "Nanti aku jemput terus ke dojo ya." "Insya Allah, nanti aku kabari lagi." Suari melambaikan tangan perpisahan dengan 3 orang yang duduk di gazebo. 20 menit perjalanan naik gojek, Suari sampai di rumah orang tua Ardi. Azan zuhur berkumandang membuat Suari minta izin numpang sholat lebih dulu. Raihan pun mengajak ke ruang sholat. "Kamu tidak sholat sekalian, Rey?" "Aku ke masjid sebentar, dekat kok, cuma sebelahnya rumah tetangga samping. Nanti Mbak Suari berjamaah sama mama saja." "Baiklah, ayo Rey." Suari tertegun melihat Ardi yang tiba-tiba muncul di hadapannya, sudah rapi mengenakan sarung dan peci. "Kenapa bengong Mbak Suari?" "Pasti kagum ya dengan Mas Ardi." Goda Rehan kemudian dipelototi oleh kakaknya. Suari hanya tersipu malu tertangkap basah mengagumi penampilan Ardi. Selesai sholat, Suari bersiap mengajar Rehan yang di teras rumah. "Rey, kakakmu tumben di rumah. Kerjaannya apa sih?" "Wah, Mbak mulai kepo nih." Heran aja. Ingin tahu apa ingin tahu banget. "Ya udah, ayo belajar aja." Rehan sudah terbahak melihat respon kesal Suari. Mas Ardi itu ada di rumah kalau papa pergi.
Jadi mereka bergantian. Bergantian jaga rumah? Ya, katakan saja begitu. Kalau sama-sama di rumah pasti sudah ribut. Astaga Rehan, sudahlah, kalau begitu ayo belajar. Kenapa malah membicarakan papamu dan Ardi? Rehan hanya menggaruk kepalanya. Lalu netranya memandang jauh ke pintu pagar. Mbak, temanku sudah datang. Tunjuknya ke arah anak muda yang sedang berjalan kian mendekat. Mana? Hah? Arka? Suari menoleh. Pandangannya mengikuti jari telunjuk Raihan dan seketika membuatnya terpaku. Dia merasa tidak enak hati, telah beralasan tidak bisa mengajar. Padahal di rumah Raihan dia melakukan aktivitas mengajarnya. Assalamualaikum, sapa Arka. Waalaikumsalam. Loh, Mbak Suari di sini? Kalian sudah saling kenal? Tanya Rehan heran. Dia pengajar lesku, Rey. Oh, yang kamu ceritakan dulu itu ya? Yang kamu suruh masakin nasgor sampai ayahmu kena getahnya. Rehan sudah terbahak mengingat cerita dari Arka. Sementara itu, Suari justru malu. Bisa-bisanya Arka bercerita kekonyolannya. Sudah hentikan. Kalau kalian tidak mau belajar, lebih baik Mbak pulang saja. Suari pura-pura beranjak pergi, namun Arka segera menahan lengannya. Ih, sakit Ar. Arka kaget karena tak sengaja menarik lengan Suari yang terluka karena melawan suruhan Dena. Mbak Suari tangannya kenapa? Habis berkelahi? Iya tuh Ar, Mbak Suari jago karate, tapi kemarin-kemarin dikeroyok sampai-sampai terkunci di apartemen Mas Ardi. Arka yang mendengarnya hanya mampu mengenyitkan dahi dan penasaran kelanjutan ceritanya. Hus, gak usah diceritakan, sungguh memalukan. Cegah Suari lalu memulai mengajar mereka berdua. Masih terngiang di benak Arka cerita yang diutarakan Raihan. Dia berniat menanyakan nanti. 1,5 jam berselang, Suari pamit ke toilet, menyisakan dua anak muda yang saling berbisik. Arka mendekatkan diri ke telinga Rehan, hendak menagih cerita yang sempat terputus. Sesekali Arka membelakang mata, tak sedikit juga raut wajahnya menampakkan kekhawatiran. Benarkah begitu ceritanya, Rey? Iya, Mas Ardi nggak mungkin berbohong, meskipun kadang suka bonyolin orang. Arka berpikir berita ini harus disampaikannya pada sang ayah, yang akhir-akhir ini sering murung sejak lamarannya tertunda. Ada apa, Ar? Kok melamun? Ah, tidak apa-apa. Aku pulang saja ya, Rey. Besok kita lanjutkan lagi. Mbak Suari bisa nggak ya? Semoga saja bisa. Gimana kalau besok gantian di rumahmu? Aku belum pernah ke rumahmu sejak kita kelas 2. Arka tampak menimbang-nimbang usulan Raihan. Dia senang-senang saja. Tapi bagaimana dengan ayahnya? Ah, itu dipikir nanti saja, gumanya. Boleh, Rey, kita bilang Mbak Suari. Nah, itu datang. Apa kalian berdua membicarakanku? Besok bisa ngajar kita kan, Mbak? Insya Allah bisa, semoga tidak ada aral. Besok belajarnya gantian di rumah Arka ya, Mbak? Duh, gimana nih? Kalau Om Hangga ketemu aku terus murka lagi, aku juga sedang tidak ingin melihat wajahnya sejak kejadian pelukannya pada Tante Dena. Suari menghela nafas panjang. Baiklah. Akhirnya dia menyetujui karena tidak mungkin beralasan yang gak masuk akal pada dua anak muda di depannya ini. Aku udah dulu belajarnya, Mbak. Aku mau pulang. Aku mau pulang cepat ini. Ada janji makan bareng sama ayah. Katanya ayah mau jemput ke sini. Tapi kok belum telepon aku ya? Arka mendial nomor ayahnya. Perasaan Suari tak menentu mendengar Arka bilang kalau ayahnya akan menjemput ke sini. Apa yang akan dikatakan jika dia bertemu langsung dengan ayah Arka? Gimana, Ar? Ayah gak jadi jemput. Akhir-akhir ini ayah sibuk. Kasihan sekali. Mana beliau suka telat makan juga. Wah, iya kasihan ya, Ar. Kamu harus sering-sering mengingatkan supaya beliau tidak jatuh sakit. Seperti papaku yang sibuk. Biasanya maaf Ar, aku tidak sengaja membuatmu sedih. Raihan benar-benar merasa bersalah, keceplosan mau menyebut kata mama. Dia tahu, Arka sudah tidak memiliki ibu sejak dilahirkan. Tidak apa-apa, Rey,
Aku sudah terbiasa, ucapannya sendu. Suari hanya bisa menelan ludah, hatinya tercubit karena merasa ambil bagian atas apa yang terjadi pada Arka. Suari hanya bisa menelan ludah, hatinya tercubit karena merasa ambil bagian atas apa yang terjadi pada ayah Arka. Setengah jam berlalu dari Arka yang pulang naik taksi, Suari sudah dijemput oleh Satria dengan motornya. Mbak pulang dulu ya, Rey. Pamitkan mamamu sama Mas Ardi. Siap, Mbak. Itu ada Mas Ardi. Siapa laki-laki itu, Suari? Sepertinya bukan calon tunanganmu. Kepo. Itu kakakku, namanya Satria. Suari mengenalkan Satria pada Ardi. Satria yang tahu Ardi saat adiknya bercerita, segera mengucapkan terima kasih. Keduanya segera pamit dan berlatih karate di dojo Om Dimas. 20 menit laju motor Satria sampai di dojo Dimas. Mereka melangkah kaki ke dalam. Suari tampak canggung memasuki dojo ini setelah kejadian dirinya menghilang di saat lamaran. Namun Satria tetap membujuknya untuk bersikap biasa. Mereka mulai berlatih berdua, sedangkan Dimas sedang mengajari anggota baru. Suari sudah tidak rutin berlatih karena kesibukannya menyiapkan wisuda. Selesai berlatih, Dimas menghampiri keduanya. Satria yang tahu arah pembicaraan Dimas segera menjauhkan diri. Aku ke toilet dulu, Om. Izinnya. Oke. Apa kabar, Om? Baik. Harusnya aku yang tanya apa kabarmu, Suari. Alhamdulillah baik dan sehat, Om. Tapi wajahmu agak murung. Apa masih belum kelar masalahnya dengan Hangga? Suari menggelengkan kepalanya. Aku berencana membatalkan lamarannya Om Hangga. Apa? Kamu serius? Teriak Dimas yang kaget dengan keputusan Suari. Hangga kok tidak cerita apa-apa? Apa tidak bisa diperbaiki lagi? Sebenarnya apa yang terjadi, Ri? Sudahlah Om, aku tidak mau mengingatnya lagi. Sungguh menyakitkan. Biarlah, semua berlalu seiring berjalannya waktu. Kalau menurut Om, kamu dan Hangga hanya tidak mau menurunkan gengsi. Kalian sama-sama mengunggulkan ego masing-masing. Ayolah, pikirkan siapa saja yang berhak bahagia atas hubungan baik kalian, dan siapa yang kena getahnya kalau kalian berpisah. Saran Dimas yang direnungi Suari. Suari mengusap wajah dengan kedua tangannya. Duk, ayah sudah pulang, Bi. Pak Hangga barusan pulang. Beliau masuk kamar, Mas. Terima kasih, Bi. Arka berlari menuju kamar ayahnya di lantai 2. Tok. Masuk, Ar. Kamu sudah pulang. Gimana? Belajarnya asik gak? Arka yang melihat ayahnya memijit berkali-kali pelipisnya, segera mengurungkan niatnya untuk bercerita tentang Suari yang menjadi guru Raihan sekaligus dirinya. Baik dan pintar seperti Mbak Suari. Hangga yang mendengar nama Suari segera bangkit dari tidurnya. Ayah mau mandi dulu. Kamu makan dulu sana. Bimarni sudah masak spesial tadi. Baik ya. Lirih Arka tak tega melihat ayahnya. Makan malam sudah dipersiapkan Bimarni di meja. Arka segera mengajak makan bersama ayahnya. Kamu tadi gak jadi makan, Ar? Aku sudah disuguhi cemilan sama mamanya Rehan. Jadi tadi masih kenyang. Oke, ayo kita makan bareng masakan spesial Bimarni. Arka mengangguk. Dalam hati dia memikirkan cara membuka obrolan tentang kisah calon ibu tirinya yang terjebak di apartemen kakak Rehan. Saat makanan di piring ayahnya sudah habis, Arka segera memulai pembicaraan. Yah, besok lusa Mbak Suari wisuda. Rehan mau datang ke kampus. Arka boleh ikut datang gak? Dahi Arka mengenyitkan menanti jawaban dari ayahnya yang menerawang jauh entah kemana. Astaga, Suari mau wisuda pun aku tidak tahu. Calon macam apa diriku? Hangga justru menyalahkan dirinya sendiri. Gimana ya, kalau mau ayah juga hadir, seperti Mas Ardi kakaknya Rehan. Apa kamu bilang? Mas Ardi? Siapa? Mas Ardi kakaknya Rehan, dia yang nolongin Mbak Suari saat dikeroyok beberapa preman di apartemennya. Hangga tergelak mendengar fakta tentang Suari yang diserang preman. Kapan itu, Ar? Tanya Hangga dengan wajah penuh kekhawatiran. Malam saat acara lamaran,
Mbak Swari terjebak di apartemen Mas Ardi sampai pagi karena terkunci dari luar. Saat berbunyi dari kejaran preman itu, terang Arka meyakinkan ayahnya. "Kamu tahu dari mana?" Raihan yang cerita. Katanya Mas Ardi nggak mungkin berbohong pada mamanya. Raihan mendengar sendiri cerita itu. "Ayah bisa nggak baikan lagi sama Mbak Swari?" Mohon Arka. "Ayah tidak tahu. Swari sudah membatalkan lamaran ayah. Semua ini salah ayah yang tidak mau mendengarkan penjelasannya," sesal Hangga. "Besok ayah coba lagi aja saat acara wisuda. Mumpung hari bahagianya. Kalau ayah tidak mau berjuang, sepertinya Arka harus mengaku kalah dengan Raihan." "Maksudmu?" "Raihan sudah bersemangat mau menjodohkan Mbak Swari dengan Mas Ardi." "Apa?" Perasaan Hangga ketar-ketir begitu mendengar Swari mau dijodohkan dengan kakak dari teman Arka. Lagian Mas Ardi juga gak kalah tampan dengan ayah kok. Arka rela Mbak Swari jadi kakaknya Raihan. Pancing Arka supaya ayahnya bersemangat mengejar Swari. "Kamu kenapa gak membela ayah sih, Ar?" Kesal ayahnya membuat Arka tersenyum dalam hati. "Lihat saja, lusa ayah akan datang di acara wisuda Mbak Swari. Oke?" Arka mengacungkan dua jempolnya sembari menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya. Hari bahagia yang dinanti Swari tiba. Kampusnya menggelar wisuda dan dia menjadi salah satu wisudawati terbaik. Sementara Satria, kakaknya juga sudah lulus, namun harus mengikuti wisuda tahap berikutnya karena tidak sempat ikut yudisium bulan ini. Ayah dan kedua ibunya turut hadir bersama Satria. Setelah prosesi wisuda selesai, mereka mengabadikan momen di spot yang tersedia. Dari arah kejauhan, tampak Raihan yang ditemani Ardi kakaknya membawa sebuket bunga indah serta setangkai mawar merah. Swari tersenyum mengembang melihat kehadiran muridnya. Pun juga tak mau kalah, Arka hadir di antara ayahnya. Sang ayah melihat Ardi membawa setangkai mawar merah, nyalinya untuk bertemu Swari pun menciut. "Ayo ya, aku gak mau terlambat ketemu Mbak Swari. Kamu duluan aja, Ar. Nanti ayah menyusul. Ayah perlu menelpon Mbak Tika dulu tentang kerjaan di kantor." Kilahnya untuk meyakinkan Arka mau meninggalkannya di mobil. Netra Hangga tak lepas dari wajah ceria Ardi yang menatap lurus ke arah Swari, yang juga membalas dengan senyuman. Hatinya perih manakala melihat Ardi menyerahkan sebuket bunga pada Swari dan mengucapkan sesuatu yang tak tertangkap di telinganya. Hanya rona bahagia yang tampak di wajah Swari. Selanjutnya, setangkai mawar masih dipegang Ardi dan ingin diserahkan pada Swari. Namun Hangga tak tahan melihatnya. Dilemparkannya buket bunga yang disiapkan untuk Swari ke jok belakang. Dia menyalakan mesin mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi menuju kantornya. Beberapa kali ponselnya berbunyi tak dihiraukan. Hatinya semakin memanas mengingat apa yang dilihatnya tadi. "Ayahmu mana, Ar? Katanya mau datang." Seru Raihan pada Arka yang menoleh ke kanan kiri, tak mendapati sosok ayahnya. "Aku juga bingung, katanya tadi segera menyusul. Coba aku telepon dulu." Swari samar-samar mendengarkan menjadi sedikit kecewa, karena sejatinya dia berharap Hangga datang, memberinya selamat meski lamaran telah dibatalkan. "Ya sabar ya sayang, hari ini hari bahagiamu, jangan berkecil hati. Mungkin Hangga sibuk dengan urusan kantor." Hibur kedua ibunya yang bersanding di sisinya. "Iya, Pak Hangga ada meeting sore ini dengan pemegang saham. Pasti dia sedang menyiapkannya." Ayah Swari pun turut menimpali untuk menghibur putrinya. "Ayolah adikku, sekali lagi selamat ya. Semoga kelulusanmu membawa berkah." "Amin. Terima kasih banyak ya, Sat." "Selamat ya Mbak Swari. Maaf, ayahku harus balik ke kantor. Ada rapat penting yang harus disiapkan," ucap lesu Arka pada Swari. "Tak masalah Arka, Mbak sudah senang murid-murid Mbak datang ke sini." Tunggu, itu setangkai mawarnya kok gak jadi dikasihkan aku, Ardi?" Celetuk Swari membuat semua yang mendengar tertawa. "Tunggu waktu yang tepat lah. Nah, itu ada yang datang lagi."
Tunjuk Ardi pada sosok cantik familiar di mata Swari. Swari pun tergelak mengetahui Dena hadir di acara wisudanya. Apa yang dia lakukan di sini? Batin Swari. Maaf, apa saya terlambat? Selamat ya Mbak Swari, semoga sukses selalu dan ilmunya barokah. Maafkan segala salah dan hilafku selama ini. Berbahagialah bersama Hangga, kamu lebih pantas mendampinginya. Swari menatap Dena tak percaya. Kenapa tiba-tiba wanita ini datang dan minta maaf padanya? Bagaimana Swari? Apa kamu mau menerima maafnya? Seru Ardi serius. Swari mengangguk lalu tersenyum. Kalau begitu aku pamit dulu ya, mau mengantarnya pulang. Hah? Siapa yang mau diantar sama kamu? Tolak Dena pada Ardi yang dengan pedenya ingin mengantar pulang. Swari heran dengan tingkah keduanya, pun juga Raihan dan Arka yang hanya mampu mengedikan baunya. Ardi, kamu yakin Tante Dena mau diantar pulang? Orang dianya nolak kok, ejek Satria. Ardi tidak menghiraukan ucapan Satria yang meledeknya. Raihan, nanti pulang naik taksi ya, Mas mau jalan-jalan dulu. Ardi sudah menarik tangan Dena dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang sentakai mawar. Swari dan keluarganya hanya saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Hei Ray, jangan bilang kakakmu bucin sama Tante Dena, ucap Arka. Entahlah, akhir-akhir ini Mas Ardi jadi aneh, suka senyum-senyum sendiri. Ya sudah ayo, Pak, kita ajak mereka makan bersama di restoran. Ayo Bu, semua siap kan? Seru Pak Dahlan. Siap, jawab mereka kompak. Di kantor Hangga meluapkan emosinya dengan menenggelamkan diri dengan pekerjaannya. Dia lupa mengisi perutnya yang tak terasa lapar. Hingga meetingnya berakhir pun Tika sudah mengingatkan, namun tidak dihiraukan. Pak Hangga, saya pamit duluan. Iya silakan. Maaf, apakah Bapak tidak pulang? Ini sudah hampir jam 7 malam loh Pak. Saya selesaikan ini dulu Tik. Baiklah, saya permisi dulu ya. Ya, Tika sudah menunggui bosnya selama 2 jam karena tidak tega melihat sejak datang dan meeting tidak sempat makan. Tapi apa mau dikata, karena jam kerja sudah lewat, Tika memilih pulang lebih dulu. Hangga memijit pelipisnya yang semakin nyeri terasa. Dia segera membereskan berkas dan berniat pulang. Hangga tidak berani mengendarai mobil sendiri karena pusing yang sangat menderanya. Dia memilih diantar oleh salah satu sopir perusahaannya. Sampai di rumah, Hangga memilih masuk ke kamarnya tanpa menghiraukan panggilan dari Arka. Ayah, yah, biarkan ayah tiduran Ar, ayah capek sekali, pinta ayahnya. Arka tak tega melihat kondisi sang ayah. Pasti ada masalah dengan acara wisuda Mbak Swari hingga ayah gak mau datang, batinnya. Ayah mau dibuatkan minum, seru Arka. Minta Bimarni buatkan teh panas sama sup Ar. Baik ya. Arka segera menemui Bimarni dan minta tolong menyiapkan apa yang diminta ayahnya. 20 menit berselang, makanan dan minuman yang diminta telah diantar Arka ke kamar ayahnya. Hangga bangun dengan kepala yang terasa berat. Dia mencoba minum teh hangat sedikit lalu menyantap sup buatan Bimarni. Namun tak disangka, perutnya bergejolak dan memaksanya ke kamar mandi untuk memuntahkan isinya. Arka berteriak memanggil Bimarni dan Pak Agung. Ada apa Mas Arka? Bapak kenapa? Gak tahu nih Pak Agung, Bimarni, gimana ini? Ayah muntah-muntah. Apa kita bawa ke dokter saja? Hangga keluar kamar mandi dan menghempaskan tubuhnya kembali ke ranjang. Yah, Arka panggilkan dokter ya. Tidak perlu, ayah mau tiduran saja. Pak Agung tolong ambilkan obat pusing saja. Baik Pak, ayah yakin tidak apa-apa? Tanya Arka memastikan. Iya, nanti ayah makan supnya lagi. Terus minum obat. Ayah mau tiduran dulu. Baiklah, kalau ada apa-apa panggil Arka ya. Arka diikuti Bimarni berniat keluar kamar Hangga. Pandangan Arka tak luput dari sebuket bunga bertuliskan Happy Graduation. Pasti bunga ini untuk Mbak Swari, pikirnya.
Arka hanya menghela nafas panjangnya. Drut, drut. Halo Rey, gimana? Mbak Swari sore ini bisa ngajar di rumah Arka kan? Ayahnya lagi sakit, jadi Arka nggak bisa ke rumahku. Dek, Swari merasa tak enak hati mendengar Hangga sedang sakit. Baiklah, nanti Mbak ke rumah Arka. Om Hangga sakit apa ya? Apakah parah? Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Mbak Swari, lama sekali tidak ketemu. Iya Pak, Arka ada. Ada Mbak, Pak Hangga juga ada, tapi sedang istirahat di kamar. Canda Pak Agung. Swari hanya mengulum senyum, mukanya sudah memerah karena tersipu malu. Arka, Rehan tumben sudah pada belajar duluan. Iyalah, kami kan ingin lolos tes masuknya. Ya kan Rey? Betul. Baguslah, ucap Swari seraya mengacungkan dua jempolnya. Mbak Swari, tolong bujuk ayahku makan dan minum obat dong. Dari tadi nggak mau makan siang dan minum obat. Serius? Ayahmu sakit apa sih? Gak tahu, kemarin pusing, mual dan muntah. Sudah ditawari ke dokter, tapi nggak mau. Begitu ya? Ada Bimarni kan? Bimarni gak berani masuk kamar ayah kalau gak ada yang nemenin. Ya sudah, Mbak coba ya sama Bimarni. Tapi Bimarni sekarang lagi belanja. Kalau gitu Mbak minta temenin Pak Agung aja. Swari melihat dapur di meja makan sudah tersedia berbagai masakan Bimarni. Lalu disiapkannya nasi dan lauk serta sup untuk dibawakan ke kamar ayah Arka. Tak lupa segelas air putih hangat dan secangkir jahe panas menemani makanan itu. Ayo Pak Agung, jangan tinggalkan saya di kamar Pak Angga loh ya. Awas. Iya Mbak, siap. Tok tok. Swari memutar knop pintu yang tidak terkunci. Dia memberanikan diri melangkah kaki memasuki kamar Hangga. Tampak olehnya Hangga sedang menggulung dengan selimutnya. Swari menaruh nampan yang diangkat Pak Agung ke meja nakas. Swari menarik kursi kecil untuk duduk di tepat samping ranjang. Sementara Pak Agung berdiri jaga-jaga. Om bangun, ada perawat baru mau meriksa. Goda Swari. Pak Agung hanya cekikikan menahan tawanya mendengar ucapan Swari. Hangga membuka matanya perlahan dan tergelak tak percaya, memandang siapa yang hadir di depannya. Swari, apa aku bermimpi? Tidak, aku tidak bermimpi, ucapnya setelah mencubit tangannya sendiri. Ayo dimakan dulu, setelah itu minum obatnya. Bangun Om. Hangga lantas bangun dan menyandarkan badannya di kepala ranjang. Swari mengambilkan semangkuk sup diisi beberapa sendok nasi. Ini? Kirain mau disuapin Mbak Swari. Celetuk Pak Agung membuat Hangga melotot tajam ke arahnya. Hus, Pak Agung nih apa-apaan sih? Seru Swari. Mbak Swari sudah seperti istrinya Pak Hangga. Kamu mau dipecat, Gung? Astaga, jangan Pak. Nanti anak istri saya makan apa? Mohonnya. Swari hanya tertawa dibuatnya. Sedangkan Hangga tak lepas dari memandang wajah Swari dengan tawanya. Tak terasa semangkuk sup habis. Lalu Swari mengambil obat pusing dan mual serta segelas air putih. Terima kasih banyak Swari, kamu sudah datang ke sini. Sama-sama Om. Baiklah, waktunya aku kembali ngajar Arka dan Rehan. Swari beranjak namun lengannya ditarik oleh Hangga, membuatnya terduduk kembali. Sepertinya saya tunggu di depan kamar saja Mbak. Pak Agung janji gak ninggalin saya loh. Saya cuma di depan Mbak. Swari, ku mohon jangan pergi. Pergi kemana? Aku cuma mau ke bawah ngajar kok. Aku minta kamu menerima lamaranku kembali. Swari melepaskan tangan Hangga yang masih memegang lengannya. Dia hendak keluar kamar, namun netranya mengarah pada sebuket bunga di dalam gelas berisi air. Buket bunganya bertuliskan Happy Graduation. Dek. Ada rasa haru melihat bunga itu pasti ingin diberikan Hangga untuknya. Dalam lamunannya, Swari tak menyadari Hangga berdiri tepat di belakangnya. Kedua lengannya merengkuh tubuhnya.
Maafkan aku yang tidak percaya padamu. Tolong kembalilah padaku. Jantung Suari berdetak kencang, mendapat perlakuan dari Hangga yang spontan mengagetkan. Lepasin om. Tidak, sebelum kamu menjawabnya. Aku tidak mau dilamar om. Apa kamu bilang? Hangga segera melepaskan kedua lengannya, hingga Suari berbalik menghadapnya. Raut kesedihan dan kecewa jelas tergambar di wajah Hangga. Namun, Suari segera mempertegas ucapannya. Aku mau kita menikah saja secepatnya. Kamu serius? Suari mengangguk pelan, lalu berlari keluar kamar karena wajahnya sudah memerah. Pak Hangga, kenapa Mbak Suari lari keluar? Bapak apakan dia? Hangga tidak menghiraukan Pak Agung. Dia justru berteriak, Yes, yes. Aneh dua orang ini. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman semua menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!